Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, selamat jumpa lagi di Kebaktian Doa Hari Rabu. Kebaktian doa ini salah satu cara kita selalu berkomunikasi dengan Bapa kita yang di surga dan juga dengan teman-teman seiman kita. Gunakanlah waktu ini untuk pendekatan dengan Bapa kita yang di surga. Minggu ini banyak sekali yang terjadi ya, dan salah satu adalah resignation dari Pak Jose dan Ibu Esther dari gereja kita. Berdoalah untuk mereka dan masa depan mereka, supaya Tuhan jaga selalu anak-anaknya yang beriman. Berdoalah juga untuk gereja kita, supaya kita semua dapat maju dan selalu bersandar dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh. Marilah kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah dari buku Mazmur pasal 18 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Malak memuji, mulia bagi Sang Raja.
Tuhan, kami ingin mulai kebaktian doa malam hari ini dengan perasaan Thanksgiving. Banyak berkat yang kami terima dan kami sadar bahwa Tuhanlah yang selalu membimbing kami semua sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh penginjil Ibu Esther yang bertopik memberi dengan sukacita. Kami berdoa untuk menjalankan dan mengerti artas firman-Mu di kehidupan kami. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami semua. Terima kasih atas firman-Mu yang kami selalu terima dengan senang hati. Dan terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita semua. Kami panjatkan doa ini dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5-9. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari ketika kita bangun tidur, terutama ketika akan keluar rumah, kita pasti akan melihat penampilan diri kita terlebih dahulu. Apakah rambut kita rapi? Apakah gigi kita bersih? Kita mau memastikan bahwa penampilan kita bersih dan rapi. Orang lain juga bisa melihat bahwa kita sudah merapikan diri. Penampilan luar adalah hal yang bisa terlihat dengan mata kita. Namun bagaimana dengan hati kita? Kekotoran dalam hati kita, dosa kita, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kita bisa terlihat baik dan rohani, tetapi di dalam hati terdalam kita bisa saja penuh dengan dosa, kebohongan, dan kekotoran. Terkadang kita bahkan menipu diri sendiri bahwa kita sudah berbuat dosa, tetapi masih mencoba menutupi dosa itu dengan alasan rohani. Oleh karena itu, kita sungguh membutuhkan doa ini bahwa Tuhan, selidikilah aku. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita menyadari dosa kita, sehingga kita bisa bertobat dan dipulihkan, menjadi lebih serupa dengan Kristus. Tema kita hari ini adalah selidiki aku. Ini adalah doa yang sangat pribadi dan berani. Ketika kita berkata, selidikilah aku ya Tuhan, kita mengundang Allah yang Maha Kudus untuk melihat seluruh hidup kita, termasuk pikiran kita, motivasi, luka, bahkan dosa-dosa tersembunyi yang mungkin kita sembunyikan dari diri kita maupun orang lain. Nah, mengapa waktu itu Paulus mengajak jemaat Korintus untuk menguji diri sendiri? Karena jemaat tersebut sedang mengalami banyak masalah rohani. Salah satu masalah utama adalah perpecahan dalam gereja. Beberapa anggota jemaat saling membandingkan diri, memihak pemimpin tertentu, atau merasa lebih rohani daripada yang lain. Hal ini menyebabkan konflik internal dan melemahkan kesatuan tubuh Kristus. Mereka membutuhkan koreksi untuk kembali pada fokus yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan bukan manusia. Selain itu, ada kesombongan rohani yang muncul di antara jemaat. Beberapa orang di Korintus merasa telah memiliki pengetahuan rohani yang lebih tinggi dan mulai memandang rendah orang lain. Ada juga jemaat yang mulai menyesuaikan perilaku mereka dengan budaya sekitar yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Maka Paulus mengajak jemaat untuk mengoreksi diri sendiri, bukan saling menyalahkan, agar mereka tetap dalam iman yang benar dan hidup dalam kebenaran Allah. Ayat 5 Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri.
Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Paulus menekankan bahwa sebelum mengkritik orang lain, kita harus memeriksa diri sendiri. Seringkali kita lebih cepat menilai kesalahan orang lain daripada melihat kondisi hati kita sendiri. Kita mudah mengkritik tindakan orang lain, tetapi sulit mengakui dosa yang bersembunyi di hati kita. Menguji diri sendiri berarti bertanya, apakah Kristus benar-benar tinggal di dalam hidupku? Kehadiran Kristus bukan sekedar status kita sebagai orang Kristen, tetapi harus terlihat dalam setiap tindakan, perkataan, dan keputusan kita sehari-hari. Ada 3 pertanyaan untuk menguji diri sendiri. Yang pertama, apakah Kristus tinggal dalam hidupku? Apakah Kristus tinggal dalam hidupku? Paulus berkata, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Jika ada Kristus tinggal dalam hidup kita, maka cara berpikir, berbicara, dan bertindak kita akan semakin merupai Kristus. Pertanyaan kedua, apakah imanku bertumbuh atau stagnan? Apakah imanku bertumbuh atau stagnan? Iman yang hidup akan selalu bertumbuh melalui firman, doa, dan ketaatan. Pertanyaan ketiga, apakah ada dosa yang belum dibereskan? Apakah ada dosa yang belum dibereskan? Ketika kita berkata, selidiki aku ya Tuhan, kita meminta Roh Kudus untuk menerangi bagian hidup kita yang gelap. Apakah kita berani berdoa, Tuhan, selidikilah aku? Apakah kita mau membuka diri bagi Roh Kudus untuk menyingkapkan kehidupan kita yang gelap, agar kita bisa bertobat dan diperbaharui? Jika kita berani berdoa untuk dikoreksi Tuhan, kita membutuhkan kerendahan hati. Bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Sekali lagi, rendah hati itu bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Kerendahan hati berarti kita bersedia menerima fakta bahwa kita bukan orang yang sempurna dan kita memerlukan Tuhan setiap hari. Dan ayat 7, Paulus berkata, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Nah, untuk berkata selidiki aku, kita harus memiliki kerendahan hati untuk dikoreksi. Kesombongan akan berkata, aku baik-baik saja. Tetapi kerendahan hati akan berkata, Tuhan, tunjukkanlah apa yang harus saya perbaiki. Ketika Tuhan menegur, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memulihkan hidup kita. Hidup dalam kebenaran bukan berarti kita tidak akan melakukan kesalahan apapun, tetapi itu berarti hidup kita akan terbuka kepada pembentukan Allah. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran bukan berarti kita tidak akan melakukan kesalahan apapun, tetapi hidup kita akan terbuka kepada pembentukan Allah. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau diperbaiki, orang yang mau dibentuk menjadi serupa Kristus. Hidup dalam kebenaran berarti kita membiarkan Tuhan menyelidiki setiap aspek hidup kita, agar kita bertumbuh secara rohani. Seterusnya Paulus berkata, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa pelayanannya bukan untuk menonjolkan diri sendiri, atau membuktikan diri sendiri begitu sempurna. Sebaliknya, tujuan utama mereka adalah untuk kebaikan jemaat. Bahkan jika tampak bahwa mereka lemah atau tidak sempurna di mata orang lain, mereka tetap mendoakan jemaat agar mereka bisa hidup benar dan melakukan yang baik. Paulus ingin menunjukkan bahwa pelayanan rohani adalah tentang mengarahkan orang lain kepada kebenaran dan bukan tentang kebanggaan diri sendiri. Ayat 8 mengatakan, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Di sini ada satu prinsip penting, yaitu kebenaran tidak bisa dilawan. Kita tidak bisa meniadakan atau mengabaikan fakta, rohani, dan moral yang benar. Apapun yang bertentangan dengan kebenaran akan gagal pada akhirnya. Karena itu yang bisa dilakukan orang percaya hanyalah mendukung dan bekerja untuk kebenaran. Di dunia ini, kita pasti mendengar banyak sekali pendapat manusia yang tidak selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus memilih apakah kita mau mengikuti pendapat manusia atau kebenaran Tuhan.
Mengikuti pendapat manusia mungkin merasa lebih mudah. Tetapi apakah kita bersedia memilih jalan yang menantang, meskipun jalan itu adalah jalan kebenaran? Kita harus memilih kebenaran firman Tuhan dan membangun kerajaan Allah. Ayat 9 mengatakan sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di ayat ini, ada satu prinsip yang begitu indah tentang kerendahan hati dan pelayanan yang tulus. Paulus berkata bahwa diri sendirinya bersukacita apabila jemaat kuat, meskipun dirinya sendiri tampak lemah. Banyak kali kita justru menginginkan yang sebaliknya, bukan? Kita bersukacita ketika diri sendiri kita kuat dan orang lain lemah. Karena itu akan membuat kita merasa kita lebih hebat atau lebih kuat dibanding orang lain. Dan rasa superior itu membuat kita bangga pada diri sendiri. Kita bisa berpikir, oh saya tidak seperti dia yang lemah. Saya selalu kuat. Saya selalu melakukan yang lebih baik daripada orang lain. Namun jika seseorang bisa berkata seperti Paulus, saya bersukacita apabila saya lemah dan kamu kuat, itu benar-benar menunjukkan kerendahan hati. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa seorang pemimpin seperti Paulus mau mengakui kelemahannya? Nah, sebenarnya kelemahan Paulus bukanlah penghalang bagi doa dan pengaruhnya. Justru dia menerima bahwa kekuatan sejati ada dalam pertumbuhan jemaat. Doanya selalu bertujuan supaya jemaat menjadi sempurna dan dewasa dalam iman, bukan untuk mengangkat diri sendiri. Ini adalah contoh nyata pelayanan yang memprioritaskan pertumbuhan orang lain di atas diri sendiri. Sukacita seorang pemimpin rohani tidak diukur dari penampilan atau prestasi pribadi, tetapi dari pertumbuhan jemaat, kedewasaan, dan kebaikan yang muncul dalam kehidupan jemaat yang ia layani. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita sering menilai kesuksesan atau pertumbuhan diri lain dengan rasa iri atau membandingkan diri. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersukacita ketika orang lain bertumbuh dalam iman dan melakukan yang baik, meski kita sendiri sedang berjuang atau merasa lemah. Ini adalah sikap hati yang menunjukkan kerendahan hati dan kasih. Mari kita juga ingat bahwa pelayanan kita bukan untuk memamerkan diri sendiri, tetapi untuk membangun orang lain, menolong mereka bertumbuh dalam iman. Mari kita menjadi teladan atau seorang teman yang membimbing orang lain. Dan tujuan kita bukan untuk mendapat pujian, tetapi untuk pertumbuhan mereka dalam iman dan karakter Kristus. Dan hari ini kita diingatkan untuk menguji diri sendiri, merendahkan diri dalam pelayanan kita, supaya kita jangan memamerkan diri, tetapi menolong orang lain bertumbuh dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memeriksa hati manusia. Saat ini kami ingin membuka hati kami dan datang dengan jujur di hadapan-Mu. Jika ada dosa yang tersembunyi dalam hidup kami memohon agar Tuhan menerangi kami dan menolong kami melihat kesalahan kami, dosa kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa bertobat di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami terus terjerumus dalam dosa, tetapi tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup memancarkan kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan, di hadapan-Mu kami tidak memiliki sesuatu pun untuk dibanggakan. Kami merendahkan diri sendiri untuk melayani-Mu dan kami menyerahkan diri agar Engkau terus memakai setiap kami menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai.
selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang telah dilewati dari Januari sampai pada akhir tahun ini. Kita bersyukur Saudara untuk suka dan juga maupun duka yang telah kita lewati. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai, Dia berjalan di depan dan Dia menyertai kita. Kita juga mau bersyukur Saudara untuk pengharapan baru yang Tuhan sediakan menjelang Natal dan juga tahun baru ini. Mari Saudara kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Saudara, kita mau bersyukur karena Tuhan setia memelihara kita dalam kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan kita sampai saat ini. Kita juga mau bersyukur saudara atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dan jalan yang Tuhan bukakan di tengah kesulitan. Karena saudara, kita hitung berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, dan kita mau bersyukur, kita memuji namanya. Saudara, kita mau berdoa untuk jemaat untuk mengalami perlindungan dan juga damai sejahtera Kristus di dalam keluarga kita. Kita juga mau berdoa saudara bagi jemaat yang mungkin merasa kecewa, dia merasa sakit, merasa lelah, atau mungkin berduka, agar dapat diberikan kekuatan dalam menjelang akhir tahun ini. Kita mau berdoa. Saudara, kita mau berdoa agar jemaat memiliki hati yang bersyukur dan tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan kita mau berdoa agar jemaat memasuki tahun baru dengan penuh iman, pengharapan, dan ketaatan kepada Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Saudara, sekarang kita mau berdoa mendukung untuk gereja. Kita berdoa saudara untuk di 2 minggu terakhir ini, doakan saudara untuk ibadah pada minggu ini, doakan untuk saya yang akan melayani firman Tuhan, Tuhan sendiri boleh mengurapi dan memberkati. Berdoa juga saudara untuk perayaan Natal dan juga Tahun Baru yang akan diadakan tanggal 25 dan tanggal 1 Januari, Tuhan boleh memberkati. Doakan saudara untuk persiapan ibadah Natal, dari segala persiapannya Tuhan boleh memberkati, agar sungguh jemaat boleh datang hadir, dapat diberkati lewat acara Natal pada kali ini. Kita mau berdoa.
Saudara, saya ingin mengajak kita terus mendukung berdoa untuk masa depan gereja ini. Khususnya di tahun 2026, Tuhan sendiri boleh memberkati, melindungi, serta pimpin gereja ICLA ke depan agar Tuhan terus senantiasa boleh memberkati. Doakan saudara untuk pengurus, untuk para hamba Tuhan, dan juga seluruh pelayan yang bersatu untuk melayani Tuhan dengan setia. Kita mau berdoa mendukung untuk gereja ICLA. Amerika. Kita mau berdoa saudara bagi Amerika ini agar dapat Tuhan memberikan damai, persatuan, dan hikmat bagi para pemimpin gereja. Saudara, kita mau berdoa bagi terang Kristus dinyatakan di seluruh dunia melalui gereja dan juga umat Tuhan. Kita mau berdoa saudara agar sungguh Tuhan boleh memberkati negara ini dan juga orang-orang percaya di negara ini. Kita berdoa. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi kita membawanya kepada Tuhan.
Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menopang kami, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu ada dan hadir dalam setiap aspek kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan untuk segala masa depan kami menjelang akhir tahun. Tuhan sudah mulai memberkati kami ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan untuk gerejamu, ICLA, untuk masa depan bagi gereja ini ya Tuhan. Kau sendiri boleh sertai dan pimpin kemanapun gereja ini akan melangkah. Engkau sendiri boleh sertai dan berikan pertumbuhan yang baik. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu dalam segala pergumulan yang dihadapi. Engkau sendiri boleh sertai dan menuntun setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang tahun ini kami boleh berdoa kepadamu, dan Engkau senantiasa hadir, mendengar seruan doa kami, dan menjawab indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita semua berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai engkau yang letih
Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan pengharapan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, doakan saudara pada hari Kamis minggu depan kita akan mengadakan bersama-sama perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Diadakan kebaktian gabungan, ada acara-acara dalam ibadah. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah perayaan Natal ini, dan kita bisa ajak teman dan keluarga untuk menghadiri dalam perayaan ibadah Natal pada tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.